Kedai Rika, Komisaris PT Kedai Rika, para pimpinan, kemudian para rekan-rekan media, terima kasih atas kehadirannya pada hari ini dalam satu press conference berkenaan dengan kunjungan Dewan Komisaris dan Direksi PT Kedai Rika di proyek transmisi line 150 kV Mali Susua yang bertempat di Hotel Agadigo ini. Mungkin untuk acaranya akan langsung disampaikan oleh para pimpinan dan para media. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Komisaris Media, yang saya hormati Pak Hadir selaku Direktur, yang saya hormati dan saya cintai Pak rekan-rekan wartawan yang saya hormati. Sebentar kita akan coba paparkan mengenai proyek Mali Susua Seksi 2. Saya bacakan saja secara cepat. Dengan selesai pertemuan selisih 150 Mali Susua, maka terjadi interkoneksi sistem. Pertama adalah menjelaskan kemudian di pokok produksi PDB sistem. Perlu saya jelaskan di sini dari Koalisi Sulawesi Selatan ke Sulawesi Tenggara memang section Selatan dengan Sulawesi Tenggara menjadi ini kunci dari koneksi Selatan dengan Tenggara. Dari data yang kami peroleh dari PLN bahwa interkoneksi sistem seluruh Tangsel dan Sultra ini terjadi penghematan sekitar 55 miliar sebulan dari biaya pokok produksi. Dengan koneksi ini daya yang dipercayaan oleh PLN Sultra berhasil menyelesaikan proyek ini. Keberhasilan proyek ini tidak lepas dari dukungan penuh dari PLN sebagai anak perusahaan PLN PDB Ekonomi Jawa Bali yang merupakan bagian dari PLN itu memahami kebutuhan listrik di Sulawesi terus meningkat. Ini adalah perhitungan akumulasi dari pasca interkoneksi dengan keberhasilan interkoneksi ini. Kita masuk sekarang spesifik ke transmisi 150 kV Mali Susua ini dari GI Mali Susua ada 4 section yang diberikan di section 2. 4 section ini memang boleh dikatakan kondisinya ekstrim semua. Tapi dengan 194 saat dikerjakan oleh Daya mulai tanggal 2 Agustus 2017 existing koordinasi existing ini seperti yang disampaikan di paparan pertama adalah potensi Sulawesi Tenggara mulai 22 Agustus 2017 energize. Ada 2 kali energize. Pertama adalah 19 September 2019 itu line SW. Ini yang pernah di konferensi bersama kemudian NTS 2 NTS 2 1 November 2019 sehingga per 1 November 2017 total fondasi 107 dari 107 ini ada pasangan batu 19 karena memang
ini yang sangat tidak bisa dilakukan penelitian di dalam, sehingga dilakukan fondasi-fondasi dangkal. Fondasi normalnya 88. Untuk tower dari 107 tower ini ada tipe tower cancer dan 13 suspension. Ini mungkin agak spesifik teknis, tapi bisa diterangkan sedikit. Adalah suspension itu adalah tower yang sudut suspension adalah tower-tower lurus. Dengan banyaknya tower cancer, dari kombinasi kesulitan lahan, fondasi dan masalah jauhnya titik tower, kita melakukan 6 kali penarikan, 6 kali prioritas pengerjaan per Agustus dimasuki oleh alat berat dengan menggunakan jackhammer. Ini juga ilustrasinya. Nah, tidak hanya dengan jackhammer, di sini dicoba dilakukan pembakaran untuk membuat batu agak kering dulu, mengurangi kadar air sehingga lebih mudah untuk dilakukan jackhammer. Ini adalah lansiran yang banyak terjadi di section ini. Banyak lansiran yang terjadi dilakukan secara manual seperti ini, Pak. Diangkat dengan tenaga manusia secara beramai-ramai. Kalau yang bisa dilakukan dengan motor, kita lakukan dengan motor. Material biasanya dimasukkan ke dalam karung dulu, kita teknis sedikit untuk memudahkan presentasinya. Nah, begitu juga dengan air. Ini tip-tip yang dikerjakan itu untuk pengecoran memerlukan supaya air tersendiri, karena sumber air yang jauh dari lokasi pengecoran menjadi pekerjaan tersendiri. Ini contoh material yang kalau bapak-bapak sekitar Agustus 2018 sampai 9 pertengahan itu, saat pekerjaan fondasi itu, dari titik 40-an ini banyak sekali jajaran material-material di pinggir jalan yang terpaksa mengantri di luar dulu, kemudian langsung ke dalam. Untuk gate terjauh dari pintu masuk ini ada yang sampai 1,5 km. Kalau perjalanan kaki, kalau saya dengan Arif yang berusia lanjut, sampai 1,5 jam sampai 2 jam, 1,5 kilo perjalanan. Ini adalah ilustrasi
Ini kunjungan pertama dari direksi kami yang dimana sebelumnya kami sampaikan bahwa kondisi medan kami itu memang cukup berat. Nah, itu tidak lanjut oleh direksi kami kemudian langsung kondisi ini salah satu di 53. Jadi memang untuk mencapai lokasi ini memang sangat sulit Pak. Jadi untuk mencapai ini perjalanan cukup jauh dan nilainya kita harus melalui lokasi tebing juga. Ini masih di Tolak Dewa daerah Tiga. Kemudian ini salah satu tip di mana tip yang paling sulit. Ini tidak bisa dilalui oleh kapal langsung secara manual. Jadi kami menggunakan SIM dan bawah ini kurang lebih sampai 400-500 meter ke puncak ini. Ini menggunakan kapal. Ini sekitar 2000 tahun lebih harus kami transfernya ke atas. Kalau manual ini tidak mungkin karena kita harus melalui manjat sampai ke tebing ini terjadi, jadi harus melalui kapal. Nah, untuk pemasangan ini kami lakukan perjalanan muter kurang lebih yang 1 kilo untuk sampai di sini di atas ini. Jadi ini tidak terlalu berat, cukup jauh. Pakai kapal, kan pakai kapal. Memang kita tidak bisa lakukan secara normal karena memang tidak bisa maksimal. Kemudian ini karena terdapat video berikutnya, ini masih manual yang pertama. Ini salah satu di 45 yang kita gunakan kita. Iya Pak. Ini masih kita coba-coba ini Pak. Ini unit 40 Pak. Jadi ada sekitar sampai menurut kami ada sekitar 19 tim itu yang proses pengerjaan kita menggunakan teknologi. Kalau untuk mana lawannya? Jadi waktu pengerjaan untuk satu tim ini Pak rata-rata hampir 1 bulan selesai. Memang Pak, untuk menggali sedalam 10 cm bisa lebih sampai 2-3 hari atau minggu Pak. Jadi bagaimana sampai atau 3 hari. Dan yang kamar yang kami gunakan di sini bukan satu tapi sampai 5 cm untuk mempercepat waktu di satu. Ini kan harus seperti ini membuat bagian ya. Jadi datang ini terasa ini Pak. Ya, saya coba perjelaskan lagi yang lain Pak. Iya Pak. Kemudian ini kami perlihatkan medan yang kalau kita lihat sekitar ini Pak,
ini kan menanjak terus, tapi ini sangat sulit dilalui oleh kendaraan motor karena jalannya sudah berubah dan ini sangat berat. Jadi seperti yang saya menjelaskan karena butuh waktu lebih untuk titik yang ada di section 2 juga. Dibandingkan yang section 1, 3, dan 4, inilah section yang ekstrim. Jadinya butuh waktu pengerjaan yang cukup lama. Saya kira itu bakal dapat sebenarnya di punya bakal. Terima kasih. Baik, para pimpinan dan rekan-rekan media, demikian tadi sudah disampaikan oleh pelaksana pekerjaan atau project manager kita, Pak Asset Manager Pak Arif, dan sebagaimana juga dipaparkan oleh Pak Dwi dari tadi untuk pekerjaan dari transmisi line 150 kV Maliki dan Susua. Demikian dengan banyak pekerjaan yang sebagian yang cukup ekstrim, namun itu diselesaikan oleh rekan daya dan timnya. Yang perlu kami garis bawahi bahwa hampir 90% adalah pekerjaan dari daerah Susua, dari Maliki ya. Baik, mungkin para pimpinan akan mengajukan beberapa pertanyaan ataupun dari rekan-rekan media memaparkan dalam press conference pada pagi hari sore. Atau mungkin dari pimpinan mau ada tambahan info mungkin untuk sisi tanya jawab dari lapangan saja. Saya tambahkan sedikit saja mengilustrasikan yang seperti Bapak lihat di sini. Jadi apa itu ya? Saya tanya aja ya. Jadi yang salah satu dan kawan-kawan itu adalah section yang ini Pak. Jadi yang selama ini dari Sulawesi Selatan itu sudah nyambung melalui Poso sampai Sulawesi Tengah. Nah, sementara Sulawesi Tenggara ini masih terputus di jalur sini. Sehingga begitu terkoneksi di sini itu bisa menghadirkan baik ke Sulawesi Tengah maupun ke Sulawesi Tenggara. Nah, karena di selatan ini banyak pembangkit PLTU maupun PPA, sehingga energi mulai itu bisa mencukupi kebutuhan di Sulawesi Tenggara. Kira-kira misalnya seperti itu Pak. Inilah yang bertahun-tahun ditunggu sama PLN, sehingga begitu dikerjakan sama anak rekan daya kurang lebih 2 tahun 2 bulan Pak Buya itu bisa menyelesaikan sektornya. Itu kira-kira gambarannya Pak, sehingga energi yang di Sulawesi Selatan yang demikian banyaknya itu bisa disalurkan ke Sulawesi Tenggara maupun ke Sulawesi Tengah. Nanti ya arahnya ke atas interkoneksi Sulawesi. Mungkin masih ada beberapa sektor lagi yang mau diselesaikan. Ini adalah bagian dari interkoneksi Sulawesi. Nah, kami sudah menyelesaikan Malila Susua sehingga dengan Tenggara sudah menjadi satu. Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara sudah sesuai dengan nama
wilayahnya ya, PLN, Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara. Ini sudah lengkap ya Pak. Kira-kira seperti itu Pak. Kami ingin tambahkan sedikit. Tes. Ya, perkenalkan saya Didian, Komisaris. PT Rika Daya ini adalah bagian dari yang tidak dipisahkan bagian dari PLN. Karena PT Rika Daya ini pemiliknya adalah PT TJB, di mana PT TJB itu sendiri 100% sebagai anak usaha. Tentunya sebagai anak atau cucu PLN, Rika Daya tidak hanya berpikir dalam menjadikan listrik ini yang efisien, merata seluruh ke Mamuju. Pusat pembangkit kita tahu tidak mungkin berada di maka yang relatif singkat dibandingkan dengan pengalaman proyek sejenis. Barangkali ini sebuah apresiasi pada Rika yang sebagai tentunya dari pihak PLN, karena kami dari mewakili TJB sebagai pemilik Rika Daya ini sekaligus sebagai anak dari perusahaan listrik yang kita cintai. Itu saja sebagai tambahan kami. Barangkali ini merupakan satu prestasi yang cukup dilihat dari segi tata sebagai kita selesaikan dengan baik dan bahkan mungkin lebih cepat dari baik yang sampaikan 2 tahun dan kita bisa selesaikan, dan itu merupakan prestasi PLN Group tentunya, karena manfaat tadi yang disampaikan sangat besar terhadap ketersediaan listrik di daerah ini. Kami sendiri PT Rika Elektrika itu merupakan, kami sampaikan Pak Ida, merupakan PLN Group. Jadi kami anak perusahaan PT TJB, dan PT TJB juga memegang sahamnya adalah PT PLN Persero. Kemudian kami ini cucu perusahaannya PT PLN Persero. Visi dan visi kami yaitu bagaimana kita sebagai industri kontraktor bisa meningkatkan membantu PLN dalam hal proyek-proyek listrikan, sekaligus untuk meningkatkan tingkat kandungan dalam negeri. Jadi kalau dilihat di sini hampir 100% Pak, ini tingkat kandungan dalam negeri untuk proyek Panglila Susua ini. Jadi bisa meningkatkan porsi tingkat kandungan dalam negeri untuk proyek ini. Itu manfaat yang bisa dirasakan oleh masyarakat di sini. Ada manfaat langsung dan juga ada manfaat yang tidak langsung di sini ya. Kalau manfaat langsung proyek ini melibatkan tadi juga berapa 90% itu ya untuk proyek ini masyarakat sekitar ya. Kita melibatkan 90% lebih masyarakat sekitar untuk ikut terlibat di dalam proyek ini. Ini akan memberikan juga bisa memberikan dampak yang memberikan manfaat langsung ya. Dan juga kita membeli mungkin semen dan bahan-bahan juga bisa sini Pak ya Pak Dwi ya. Itu juga memberikan manfaat langsung terhadap pertumbuhan ekonomi daerah sekitar sini ya. Kita beli semen di pasir, di ya semua kebutuhan itu di sini gitu ya. Itu memberikan manfaat bagi masyarakat yang ada di sini. Kemudian juga memberikan manfaat yang tidak langsung dengan tersambungnya listrik dari selatan, tengah, dan tenggara ini, itu akan memberikan keandalan ya. Listrik yang handal, diharapkan listrik jadi lebih handal, lebih bagus, sehingga yang tadinya sering gagal, sering mati, dan tersambungnya ini insya Allah ke depan listrik tidak akan mati lagi kan gitu ya. Karena apa? Karena tadi sudah terhubung dari selatan, dari tengah dengan suplai yang besar, sementara kebutuhan di tenggara itu besar. Dengan tersambungnya ini, maka listrik dari tengah dan selatan bisa sehingga dengan tersambungnya listrik dari tenggara dan
mengurangi biaya pemakaian bahan bakar. Yang ketiganya, kita harapkan dengan distribusi ini masyarakat juga tidak mengalami dapat lagi akan bisa meningkatkan, memberi pemacu untuk pertumbuhan ekonomi, Pak ya, pertumbuhan ekonomi di daerah Sulawesi Tenggara. Seperti yang kita tahu ada banyak sekali industri atau terutama smelter bisa nantinya disuplai listriknya oleh dan selatan. Ya, kami sebagai bahan yang ada dalam PLN ini sangat mendukung sekali, sangat mendukung sekali, dan ini sehingga kami bisa selesaikan ini bisa dengan lebih cepat, gitu Pak ya. Karena manfaatnya yang luar biasa buat PLN dan juga buat masyarakat sekitar, baik di Maluku maupun di Sulawesi Tenggara. Nah, gitu ya. Itu lagi yang bisa langsung dirasakan gitu. Nah, mungkin ke depan juga kami tetap akan mendukung bagaimana pendistribusian itu di sini, karena bagaimana juga kemarin kami juga sempat bicara di Pak Komisaris, banyak sekali potensi proyek di sini Pak sebenarnya. Kita boleh ya. Itu banyak sekali sebenarnya kalau kita lihat sekilas jalan itu banyak sekali. Juga kami tetap penting untuk mendukung proyek-proyek yang ada di sini. Karena bagaimana juga kami juga di sini ada tidak negara terkoneksi sekarang. Jadi itu manfaatnya ya yang bisa dirasakan langsung maupun tidak langsung. Demikian mungkin dari kami. Silakan kalau ada yang perlu didiskusikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita punya danau Poso. Danau Poso itu potensi airnya cukup, dan airnya larinya ke bagian timur Poso. Ya. Di sana punya potensi listrik itu lebih kurang sekitar 1000 sampai 1300 megawatt. Jadi sekitar 1000 sampai 1300 megawatt. Kemudian yang tadi barangkali kesempatan kita ingin menyampaikan kepada media, Sulawesi itu sebenarnya mohon maaf kami tidak bawa Anda tahu bahwa kita punya potensi di sini, ada danau, ada danau, airnya ini larinya ke sana, kemudian lari ke sini, air di sekitar bukit ini juga banyak lari ke sini. Tadi lewat, tadi sepanjang jalan dari Paluko sampai ke Maluku cukup banyak sekali sungai. Dan ini potensi di daerah sini adalah potensi pembangkit listrik tenaga air. Di Sulawesi mungkin lebih kurang ada 1000 potensi pembangkit listrik tenaga air. Saya pikir tidak ada, kalau lihat dari banyaknya potensi PLTM atau PLTA sempat terdeteksi pada saat kami bertugas di Sulawesi itu. Kalau nggak salah hampir 1000, paling tidak sekitar 900 lokasi. Jadi di sepanjang jalan sini banyak sekali, kemudian lari ke sini sungai, semua sungai pasti punya potensi PLTA atau PLTM. Anda tahu kalau misalnya ketinggian ini lebih kurang 2000, di atas 2000, ya, di atas 2000. Kalau setiap 100 meter itu kita bisa menghasilkan minimal 1 unit PLTA. Jadi kalau dari 2000 ke 0 itu kan banyak sekali level-level yang bisa kita manfaatkan untuk PLTA. Kemudian di sekitar sini ya Toraja itu kan tinggi sekali.
minim saja sekitar 300 meter. Jadi cukup banyak sekali potensi. Tadi pernah mendeteksi mungkin saya ini angkanya sekitar 62 meter total untuk Sulawesi. Jadi bayangkan saat ini beban puncak di Sulawesi bagian selatan lebih kurang 1.300 meter. Anda 1.300 meter itu terbangun sejak katakanlah sejak Indonesia merdeka saja lah dari listrik ya. Berarti sudah berapa tahun? Dalam kurun waktu. Jadi kalau andaikan ke depannya itu listrik kebutuhan listrik naik 3 kali lipat dari saat ini atau naik hampir 4 sampai bahkan hampir 5 kali lipat dari saat ini masih bisa terpenuhi oleh PLTA dan PLTP. PLTA dan PLTP. PLTP itu di bagian utara, kemudian PLTA itu di bagian selatan tengah. Jadi potensi ini hanya bisa dioperasikan apabila semuanya tersalur dengan jaringan transmisi. Jadi oleh karena itu pembangunan listrikan di Sulawesi Selatan, Tenggara, Barat, Tengah, Gorontalo dan Utara selama ini terhambat lebih kepada transmisi. Isunya Sulawesi itu adalah transmisi. Jadi kalau kami ingin menyampaikan, kalau kita bisa menyelesaikan persoalan transmisi di mana sebenarnya transmisi itu tidak mengganggu lingkungan, Jadi, oleh karena itu dibandingkan kalau kita mau membangun PLTU di pinggir pantai, di mana pada umumnya masyarakat Sulawesi ini masyarakatnya hidupnya di pinggir pantai, sehingga hampir tidak mungkin kita membangun PLTU yang jauh dari masyarakat, karena tempat-tempat di Batu itu masyarakatnya juga ada di bagian pantai barat, selatan, di bagian selatan itu daerah-daerah di mana masyarakat Sulawesi bermukim. Sehingga potensi yang perlu dikembangkan ke depan itu adalah PLTA, PLTP itu di bagian utara. Luar biasa kalau ini dikembangkan, maka listrik di Sulawesi itu akan murah. Kalau listrik di Sulawesi akan murah, dengan sendirinya industri berkembang di Sulawesi. Industri berkembang di Sulawesi akan meningkatkan kesejahteraan Sulawesi. Selama ini Indonesia selalu membanggakan kaya dengan mineral, benar. Kaya dengan batu bara, benar. Namun untuk mengeksplorasi biaya operasionalnya cukup tinggi. Sementara PLTA setelah dioperasikan biaya operasinya hampir nol, dan bisa dioperasikan sampai ratusan tahun. Ya, sekalipun PLN menetapkan umurnya rata-rata karena standar akuntansi 25 tahun. Tapi sebenarnya jeripaya yang kita lakukan saat ini bisa dinikmati oleh anak cucu kita ke depan. Tapi kalau membangun PLTU, jeripaya yang kita lakukan saat ini bisa dinikmati oleh kita sampai 25 tahun ke depan. Setelah itu kita harus membangun kembali. PLTA tidak. Oleh karena itu PLTA yang kalau sudah selesai semua di PLTA yang didukung dengan transmisi tersebar di mana-mana, wisata ekonomi Sulawesi akan luar biasa. Jadi saya tahu karena sumbernya ada di sini. Tidak ada sumber energi PLTA yang besar selain di Sulawesi. Kita memang memiliki sumber PLTA ada di Kalimantan Utara, itu bisa dibuat mega, namun bebannya tidak ada. Di Jawa sudah selesai PLTA-nya. Di Sumatera ada PLTA, tapi jadi di Sulawesi ini luar biasa. PLTA pulau yang sebelumnya tidak saya bayangkan, pulau yang kecil, tapi ternyata tanaman area untuk PLTA-nya luar biasa. Jadi ini selamat untuk Sulawesi karena daerah pegunungan yang tinggi dan tidak terlalu jauh dari laut. Kita bisa bayangkan antara gunung dan laut tidak terlalu jauh, itu berarti airnya cukup sekali. Sehingga biaya PLTA-nya menjadi lebih murah, tidak perlu mengorbankan banyak penduduk untuk mendapatkan heat-nya sekitar 100 meter. Itu kira-kira gambaran idealismenya PLTA di Sulawesi. Namun
Dari sini sampai ke utara itu 500 km, belum dimulai. Artinya Sulawesi akan membangun 3 kali dari yang sudah dibangun selama 75 tahun dalam waktu 10 tahun ke depan. Kira-kira begitu. Saya sudah pensiun sehingga nggak bisa lagi untuk membangun. Dan saya catat, Sulawesi akan membangun sistem kelistrikan hampir 3 kali dalam 10 tahun ke depan. Secara kenapa? Karena akan membangun dari sini sampai ke Sulawesi Utara. Tujuannya untuk mengirimkan energi yang dihasilkan dari PLTA dan PLTP. Barangkali itu saja. Terima kasih. Berapa dari ujung Juran? 15 yang dari Ini yang tanah kan itu bukan batu ya? Ada berapa yang gini dulu? 6 ya? Yang pas di atas gunung ada berapa? Ya cukup. Ada sebenarnya kalau longsor gitu kan tadi kan beberapa kali kita lihat tuh. Ada potensi longsor kita tambah. Ya, emang dengan ini kita punya tugas ini. Iya. Jadi yang belum closing tinggal itu aja Pak. Nah, berapa Ada 6 lokasi. lokasi ya? Ini yang Rata-rata berapa satu. bukit? Ya, kan punya pengaturan aja ya. Iya, berapa aja. Ton konkret. Malila Susilo ini kan ada 3 seksi. Kita hanya punya 1 seksi. Yang 88. Section 2, Pak. Efektifnya Efektifnya satu saluran itu lebih kurang 200 mega, berarti 200 sampai 400 mega bisa tersalurkan. Udah ya. Bang, Ya. transmisi ini ada berapa daya yang akan digunakan? Ya. Ini transmisi 150 kP atau 150.000 volt. Di mana daya yang bisa disalurkan itu tentunya tergantung juga dengan jarak. Namun pada umumnya hitungan yang paling mudah adalah transmisi ini kalau 150 kV berarti efektif daya antara 150 mega sampai dengan 300 mega efektif daya dengan jarak lebih kurang antara 150 km sampai dengan 300 km. Namun kalau lebih jauh lagi tentu dayanya akan berkurang yang bisa disalurkan. Jadi gambarannya itu sama halnya kalau 20 kP itu daya efektifnya itu lebih kurang 20 mega dengan jarak lebih kurang 20 km. Kemudian ditingkatkan menjadi 70 kP, daya yang disalurkan antara 70 mega sampai 100 mega.
Tapi kalau untuk 150 kW, daya yang dapat disalurkan antara 150 sampai 300 mega dengan jarak yang lebih jauh. Jarak bisa sampai 500 km. Kalau di atas itu kita membutuhkan 500 kW. Karena itu efektifnya ke depan transmisi dari seperti yang saya sampaikan bahwa pembangkit terbesar di Sulawesi ini potensi yang sangat besar yaitu PLTA. Untuk membangkitkan PLTA tersebut ke pusat-pusat beban, mengirimkan ke pusat beban dibutuhkan transmisi 500 kW dan itu sudah direncanakan oleh PLN. Pak, ini kan Malili salah satu daerah di Sulawesi Selatan yang listriknya selalu mati dan nyala, Pak. Salah satu menjadi keluhan masyarakat di Luhut Timur khususnya menjelang pilkada, Pak. Nah, dengan hadirnya PT Reka Daya Listrika ini ada suplai listrik Malili. So, apakah itu bisa menjamin bahwa pasokan listrik di Malili akan aman untuk beberapa tahun ke depan atau seperti apa? Pasokan listrik ke Malili karena 150 kW ini relatif jauh lebih aman daripada 20 kW. Hampir tidak mungkin pohon-pohon lagi akan nempel di atas 150 kW. Berbeda dengan 20 kW. Sehingga 150 kW itu sangat andal. Apakah listrik di Malili menjadi andal itu tergantung dengan 20 kW-nya. Karena masih ada tugas tambahan yaitu 20 kW yang disiapkan oleh PLN wilayah tentunya. Namun untuk pengiriman daya dari pembangkit ke pusat beban di Malili itu sangat aman. Sangat aman. Petir pun sudah diantisipasi. Jadi 150 kW itu sudah diantisipasi untuk petir pun tidak ada masalah. Beda dengan 20 kW. Gitu. Pak, ini kan Sultra sama Sulsel lagi banyak pembangunan smelter, Pak. Apakah nanti perusahaan yang Bapak ini nanti bisa menjadi atau bisa bekerja sama dengan smelter tersebut seperti apa, Pak? Kita pelaksana konstruksinya sebagai kontraktor tentunya menjamin ketersediaan energi ini secara keseluruhan menjadi tanggung jawab PLN. Bahwa PLN sudah bekerja sama, ya kami sebagai kontraktor tidak bisa menyampaikannya langsung ya karena itu menjadi domainnya PLN. Ya tidak etis kalau kita menyampaikan tugasnya PLN. Namun Reka Daya siap mendukung pembangunan yang menjadi tugasnya PLN. Artinya kalau memang PLN merencanakan pembangunan dalam rangka mempercepat seluruh kebutuhan energi dari tambang-tambang, dari smelter-smelter yang ada di Sulawesi Tenggara, potensi yang cukup besar, di mana kalau PLN, kami mendapat informasi bahwa PLN juga siap melayani dan kami siap mendukung PLN. Jadi perlu dicatat, kami siap mendukung PLN untuk membangun infrastruktur sebagai salah satu kontraktor yang bergerak di bidang infrastruktur ketenaga listrikan. Pak, kendala yang dihadapi dalam pemasangan jaringan sudet ini seperti apa, Pak? Saya sebagai komisaris tentu mensupport kontraktor, mensupport Reka Daya dari sisi finansial dan kebijakan. Sementara kendala yang dihadapi itu yang paling tahu persis adalah pelaksana lapangan. Jadi mungkin Pak Direksi bisa menyampaikan. Oke. Jadi gini Pak, mungkin kalau dilihat dari Malila Susua, kalau dari apa namanya tadi dibilang jalur transmisi 150 kV Malila Susua itu terbagi dalam 3 section Pak. Section 1, section 2 dan section 3. Memang yang paling berat ini section 3 ini Pak. Ya, section 3 yang sekarang section 2, maaf, section 2 ini. Section 2 yang sekarang kita ada di sini ya. Di sini di tip ke 97 sekarang ini ya, sekarang 97. Dan rata-rata memang kalau kondisi tanahnya kita bisa lihat sendiri berbukit-bukit gitu ya. Berbukit-bukit, kemudian juga banyak apa namanya tanahnya juga berbatu-batu. Dan itu harus kita hadapi semua, bagaimana kita membuat pondasinya, ya, bagaimana kita membuat penguatannya,
bagaimana kita menarik dari material-material ini dari dasar ke pucuk-pucuk gunung itu untuk memasang tower tersebut, baik untuk bikin pondasinya, untuk membuat towernya sendiri, menarik semennya, mengangkut semua material dari lokasi yang sekarang ini ke tempat-tempat yang kita tuju. Nah itu membutuhkan suatu suatu usaha tertentu yang lebih keras dibanding kita membangun di tempat yang relatif lebih stabil, relatif lebih datar gitu ya lokasinya. Dan ini menjadi tantangan tersendiri buat kami, dan kami bangga bisa menyelesaikan ini ya dalam waktu yang relatif lebih cepat daripada yang diharapkan, dan itu menjadi kebanggaan kami juga. Berapa lama itu Pak? Itu kita membangun 2 tahun 2 bulan Pak, 2 tahun 2 bulan semuanya, dan alhamdulillah kita juga mengoptimalkan tenaga-tenaga yang ada di sini, tenaga-tenaga lokal yang ada di sini untuk ikut membantu berpartisipasi di dalam pembangunan transmisi ini. Gitu Pak. Terakhir Pak, ini kan jaringan ini kan pernah dikerjakan oleh salah satu rekanan Pak, tapi ya. Mereka mundur, kemudian dikerjakan oleh PT Reka Daya. Apa yang membuat perusahaan Bapak ini berani untuk mengambil pekerjaan yang terbilang berisiko Pak? Ya, karena gini Pak, satu, karena pada prinsipnya kami ini kan ditugaskan memang untuk membuat atau mengambil alih pekerjaan-pekerjaan yang memang sangat berisiko tadi ya, yang sudah dilakukan oleh pelaksana sebelumnya. Tapi pada prinsipnya apapun risikonya itu kan ada mitigasinya Pak. Satu itu kami punya pengalaman yang cukup untuk memitigasi kondisi-kondisi lapangan dengan kondisi apapun ya. Kami cukup bisa memitigasi dan mengambil risiko itu untuk menyelesaikannya ya. Karena dengan mitigasi yang telah kami lakukan itu semua kita harapkan bisa berjalan sesuai dengan yang sudah kita rencanakan, dan alhamdulillah kita bisa menyaksikan di sini bahwa kita bisa menyelesaikan itu di jalur transmisi Malila Susua Section 2. 2 tahun 2 bulan Pak. 2 tahun 2 bulan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita PT Reka Daya Elektrika berhasil menyelesaikan proyek transmisi 150 kV Malila Susua Section 2, yang mana Section 2 ini merupakan section yang paling berat dalam jalur transmisi yang menghubungkan Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara. Dengan segala upaya, dengan kerja keras yang dimiliki dan dengan dedikasi dari tim PT Reka Daya Elektrika, sehingga kita bisa menyelesaikan proyek ini dengan baik dan dengan lebih cepat. Alhamdulillah, dan kami ucapkan selamat kepada tim Reka Daya Elektrika yang telah berhasil menyelesaikannya. Sukses untuk PT Reka Daya Elektrika. Sukses. Pak, kita foto. 2, 3. Selamat dan sukses. PT Reka Daya Elektrika dong. Ya, dulu. PT Reka Daya Elektrika, kita bareng-bareng selamat dan sukses. Oke, 1, 2, 3. PT Reka Daya Elektrika, selamat dan sukses. Dulu sekali lagi Pak. Hah? Sekali lagi. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. PT Reka Daya Elektrika, selamat dan sukses. Foto ya. Kelihatan nggak? Pak, taruh Pak agak. Tadi di warung
Kalau ini ke atas, pada bisa nggak? Lampunya aja. Coba lah. Tapi dia, mau kali ya? Nah ini Pak, napak ini Pak. Dulu waktu naik ini Pak, pakai tongkat. Iya, dulu pakai tongkat. Masih panjang. Dulu waktu naik, ya itu sama bapu gue Pak. Iya,
Mungkin ini yang paling mudah, termasuk mudah ini. Mudah. Balik. Tapi terakhir yang kami penduduk. Pasang steger depan rumahnya mereka nggak mau.